Dahsyat Kau Tuhan, serukan dan bertata atasku. Ku mau hidup bagimu, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Oh, oh, Yesus, haleluya. Oh, 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 haleluya. Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu sempurna, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Yesus, sempurnalah hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya dengan iman kami akan mengalami kemenangan. Haleluya. Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Oh, 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 oh. Yesus
Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa sama. Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Ku sorakan haleluya. Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Dia berperang, ganti kita, berikan ku kemenangan. Ku sorakan haleluya. Ku sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemenangan-Mu. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selama. Berikan saudara-saudara bala kita yang sangat berkuasa, perkasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Dalam lembah sekalipun Tuhan, kami tidak pernah takut. Sebab kuasa-Mu Tuhan bekerja, mengalir, memberikan pengharapan yang pasti ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Haleluya Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna.
sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Katakan dengan imanmu. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Sama sempurna Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Di dalam hidup kami, Haleluya. Engkau tempat jawabanku, Kau saja yang kami yang memberikan pengharapan, kami memberikan di dalam hidup kami, sebab tak ada yang seperti-Mu, Allah yang kami kasihi, bekerja. Allah yang kami kagumi selamanya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, tinggikan Mu, Allah yang besar, Allah yang benar, Yesus. Kau setia, Kau Kau setia, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang bekerja, Kau saja yang bertata. Haleluya, dengan iman kami, kami percaya kuasa lawatan-Mu berdiri di tempat ini, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya. Penuhi dengan debu hati kami Tuhan, dengan lawatan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkuasa dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, Kau berkuasa, Kau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Serah penuh
kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan persilakan duduk kembali. Mari kita meneduhkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kembali kami diberi kesempatan untuk menghadap hadirat-Mu. Dan karenanya Tuhan, kesempatan yang indah ini, kami meneduhkan jiwa dan batin kami. Dan merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mendengarkan-Mu berbicara kepada kami. Kami menanti-nanti itu Tuhan, karena firman-Mu itulah yang meneguhkan dan menguatkan kami. Di tengah segala keadaan yang sedang kami hadapi dan yang akan kami hadapi. Kami percaya firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Di tengah keadaan dunia yang tak menentu, Engkau yang terus menuntun kami dengan firman-Mu. Sehingga kami dapat mampu menghadapi dan melewati setiap tantangan yang ada. Yang kami percaya bahwa ketika firman-Mu itu bersama dengan kami, tidak hanya kami mampu melewati keadaan itu, tetapi juga kami mampu mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu sebabnya kami mendengarkan-Mu berbicara kepada kami. Hamba-Mu yang sangat terbatas, karena Roh Kudus-Mu yang menolong, menguasai, mengurapi lidah, bibir, pikiran, perasaan dan seluruh hidupnya. Sehingga perkataan demi perkataan yang keluar dari mulutnya adalah bersumber daripada-Mu. Waktunya Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di bulan ini kita belajar tentang satu tema, tetap percaya. Memang tidak mudah di situasi yang tidak menentu ini kita bisa tetap percaya, karena seringkali keadaan kita tidak seperti yang kita harapkan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada seorang anak muda saya temui. Dan dia masih tetap beribadah. Lalu waktu saya temui dengan dia, kami makan berdua. Kurang lebih 2 jam kami berbincang-bincang. Dan sesungguhnya dalam perbincangan itu ia sedang mengalami kekecewaan yang dalam. Hampir-hampir dia sudah tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena peristiwa yang sedang dialaminya, di mana seorang yang dicintainya telah dipanggil oleh Tuhan. Dan dia sudah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dan memberikan kesempatan umur ya atau kesehatan bagi yang dicintainya itu. Tetapi apa yang terjadi adalah justru kebalikannya. Orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya, orang tuanya terus justru dipanggil Tuhan. Dalam situasi seperti itu dia mengalami kekecewaan yang dalam. Seperti apa yang dia minta kepada Tuhan itu Tuhan tidak jawab. Seperti Tuhan tidak mendengar dan Tuhan membiarkannya. Ya memang saudara-saudari, ketika situasi tertentu dalam peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan dan tidak dipahami, bisa saja mengalami kekecewaan. Dan kalau kekecewaan itu berlarut-larut, mengendalikan hati yang akhirnya itu akan menjadi iman goyah. Percaya kita kepada Tuhan menjadi pudar. Walaupun barangkali masih melayani, walaupun barangkali masih ke gereja, walaupun barangkali masih berdoa. Tetapi sesungguhnya dia sudah tidak percaya penuh kepada
Tuhan. Dia hanya menjalani rutinitas agamawinya saja. Nah saudara-saudari, memang kadang-kadang akhirnya itu seperti orang berpura-pura, ya seperti acting. Orang bisa melihat, oh dia masih ke gereja, dia masih beribadah. Tetapi sesungguhnya hatinya sudah tidak lagi kepada Tuhan. Nah ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan, hal itu juga lah yang seringkali kita melihat di film-film. Seorang aktris saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan bernama Ingrid Bergman. Ini pemenang Oscar 3 kali, ya bintang film Hollywood. Suatu kali dia bertemu dengan sutradaranya bernama Alfred Hitchcock. Dan kemudian Hitchcock ini berkata kepadanya, ayo secara alami kalau kamu berakting. Lalu dia berkata begini, si Ingrid Bergman ini berkata begini, I don't think I could do it naturally. Ya, dia berkata saya rasa saya tidak bisa melakukannya secara alami. Lalu kemudian sutradaranya bernama Alfred Hitchcock ini berkata begini, alright, if you can do it naturally, then fake it. Baiklah, jika kamu tidak dapat melakukannya secara alami, maka berpura-puralah. Memang saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, orang sangat senang kalau acting seseorang itu bagus. Namanya juga acting. Acting itu adalah berpura-pura seperti yang sedang dilakoninnya. Ternyata tidak demikian sesungguhnya yang sedang terjadi di dalam dirinya. Dan biasanya itu orang bertepuk tangan. Kalau orang berakting kan pas seperti yang dilakoninya itu. Ternyata itu hanya sekedar berpura-pura. Memang saudara-saudari seringkali manusia itu melihat apa yang menjadi tampilan di luar. Orang bisa terpesona dengan segala hal-hal yang tampilan luar. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki percaya kita kepada Dia itu berpura-pura. Kita tidak menghendaki iman kita itu iman pura-pura. Ya. Saudara-saudari, iman yang diwarnai dengan kepura-puraan sama sekali tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Yang Ia kehendaki adalah iman yang sejati, bukan iman sekedar suatu acting. Tidak, saudara. Iman yang sungguh-sungguh hanya kepada Dia, dan itulah yang diutarakannya kepada Nabi Habakuk. Yang dia sampaikan kepada Nabi Habakuk di dalam keadaan yang tidak baik itu, biarlah tetap Habakuk percaya kepada Tuhan. Sebagaimana sudah diutarakan minggu lalu, bahwa iman itu, iman sehat itu akan terjadi kalau ia menghadapi berbagai ujian yang tidak dia harapkan terjadi. Ketika ia berdoa seperti Tuhan berdiam, ketika ia melihat sesuatu tidak seperti yang difirmankan Tuhan, dan ketika keadaan yang diharapkan tidak seperti yang semestinya. Nah saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya sekali lagi Tuhan mengharapkan atau meminta atau mengutarakan kepada Nabi Habakuk hal-hal yang sedang dialami dan terjadi di mana pada tahun 609 sampai 605 sebelum Masehi itu terjadi sesuatu yang dialami oleh orang Yehuda, yang diminta oleh Nabi Habakuk percakapannya dengan Tuhan untuk meminta pertolongan supaya orang-orang Yehuda ini mengalami kemerdekaan, mengalami kebebasan, keadilan ditegakkan, dan kemudian mereka mengalami pembebasan dari orang-orang yang menindas mereka atau bangsa yang menindas mereka. Justru kebalikannya saudara, Tuhan membangkitkan bangsa Kasdim menjadi bangsa yang kuat untuk menindas bangsa-bangsa lain.
Sebagaimana yang ditulis dalam Habakuk 1 ayat 5 sampai ayat 6, ayat 1 sampai 4 kemarin minggu lalu kita sudah baca hal ini. Dan kita baca hari ini dan renungkan pasal ayat 5 sampai ayat 6 dikatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah. Sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan berangasan. Itu yang menjelajah seluruh penjuru bumi untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Perhatikan baik Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Tuhan bicara kepada Nabi Habakuk, ya. Dikatakan terheran-heranlah. Kenapa saudara? Ia tidak bisa ngebayangi. Apa yang diminta kepada Tuhan bukan itu yang diberi Tuhan. Justru yang terjadi adalah kebalikan daripada apa yang diminta. Kalau kita melihat hal itu, di mana ini Tuhan? Itulah namanya kedaulatan Tuhan. Dia Allah yang berdaulat. Dia tidak selalu mengikuti apa yang kita minta kepada dia. Karena dia adalah Tuhan. Saya sering mengatakan Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Berdoa itu bukan untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Bukan. Sekali lagi doa itu bukan untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi berdoa itu adalah menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Supaya kita dapat memahami dan mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tidak berarti bahwa kita nggak boleh meminta lagi kepada Tuhan. Tidak begitu Bapak Ibu. Kalau kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, artinya kita berkata kehendak Tuhanlah yang jadi. Semestinya selalu diikuti dengan kehendak Tuhan yang jadi. Artinya kalau Tuhan tidak menjawab apa yang kita inginkan, yang telah kita minta itu, berarti Tuhan punya maksud yang lain untuk membawa kita pada kehendaknya, pada keinginannya yang selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena nggak ada kehendak Tuhan yang tidak baik Bapak Ibu. Selalu hal yang terbaik. Yang barangkali kita pandang baik tapi belum tentu itu adalah yang baik, yang terbaik. Oleh karenanya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan di salah satu perguruan tinggi teologi atau yang Calvin Seminary Teologi di Grand Robin, Michigan, bernama Prof. Louis Berkhof. Sudah kalau prof berarti dia profesor. Dalam bukunya Systematic Theology, dia berkata, kedaulatan Allah sebagai otoritas yang mutlak dari Allah yang adalah Sang Pencipta dan Raja atas seluruh ciptaannya. Artinya saudara-saudari bahwa kita termasuk di dalamnya sebagai ciptaan, Allah lah yang berdaulat dalam hidup kita. Allah lah yang berkuasa di dalam hidup kita. Mau-maunya dialah. Ada satu lagu yang dikarang yang ditulis oleh Pak Erastus Sabdono. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Memang suka-sukanya Tuhan itu tidak selalu mengenakan. Tidak selalu membawa kita itu adalah yang kita inginkan. Tetapi itulah kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Dia berdaulat, dia yang berkuasa. Kalau kita berkata kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti dia yang memiliki otoritas tertinggi dan bertakhta atas kehidupan kita. Sehingga apapun yang dia mau, itu dia akan lakukan. Nah saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu juga lah yang dia utarakan kepada Habakuk. Supaya dalam situasi itu Habakuk tetap percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya. Apapun yang sedang terjadi, sekalipun sesuatu yang terjadi di depan kita itu sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Sesuatu yang menimpa diri kita, sesuatu yang tidak kita harapkan. Namun tetaplah percaya.
Jadi iman yang sehat itu adalah berserah kepada kedaulatan Allah. Akan tampak pertama saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, berserah kepada sudut pandang Allah. Sebagaimana yang ditulis di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan di sana, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Terheran-heranlah dan tercenganglah. Ya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Pandangan kita ini berbeda dengan pandangan Tuhan. Pandangan Tuhan lebih jauh daripada pandangan kita. Barangkali Bapak Ibu yang sering menyetir, kalau pernah menyetir di jalan tol atau di jalan raya, seringkali mungkin ketika sedang dalam keadaan macet dan kita suka bertanya-tanya kenapa ya jalan ini macet. Apa yang terjadi di depan? Karena terbatas penglihatan kita, pandangan kita sehingga kita bertanya-tanya. Coba supir truk saudara. Kalau supir truk itu kan akan lebih tinggi daripada mobil sedan atau mobil minibus. Pasti dia lebih jauh pandangannya di depan. Dia bisa melihat apa yang sedang terjadi di depan. Tuhan kepada kita tempat tahtanya itu tertinggi. Dan dia bisa melihat seluruh bumi ini. Sehingga apapun yang terjadi di bumi ini dia tahu. Kita terbatas. Sangat terbatas saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sudut pandang Allah adalah jauh lebih luas daripada sudut pandang kita yang sempit. Semua yang dilakukannya adalah baik adanya. Ya. Barangkali kalau dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, seperti kok kita mengalami stagnan ya. Kita sudah sedemikian rupa berusaha, tetapi kok nggak ada kemajuan. Kok sepertinya Tuhan nggak buka jalan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan baik. Jangan-jangan Tuhan punya maksud yang baik di situ. Karena dia tahu kalau engkau melanjutkan terus itu ada jurang di depanmu. Ada yang bisa membawa kita menjadi jatuh. Yang akhirnya kita terperangkap di dalamnya dan gak bisa keluar. Oleh karenanya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, memang seringkali kita terheran-heran, ada apa ini? Kita bertanya kepada Tuhan, kenapa begini? Tapi perhatikan baik. Sekali lagi saya ulang, pandangan Tuhan jauh lebih lebih luas daripada pandangan kita. Kadang-kadang kita itu seperti mata kuda saudara. Kita hanya melihat di depan. Kita nggak bisa melihat kiri dan kanan. Tapi Tuhan matanya menjelajah, melihat bumi. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam situasi-situasi tertentu, Tuhan izinkan itu kita nggak bisa melihat. Dan memang karena kita terbatas penglihatannya, terbatas pandangannya. Pandangan Tuhan jauh lebih luas daripada pandangan kita. Hal yang kedua saudara-saudari, iman yang sehat itu adalah iman yang berserah kepada kedaulatan Allah, tampak di dalam sikap berserah kepada cara kerja Allah. Perhatikan baik saudara, ayat yang kelima itu masih dikatakan di situ, sebab akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Wah ini kan gimana ya? Ya memang saudara, kenapa bisa demikian? Perhatikan ayat ke-6. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim. Dia sedang, Nabi Habakuk itu kan sedang berdoa supaya bangsa Yehuda ini terbebas dari belenggu kerajaan Asyur. Tetapi justru tidak demikian. Dibangkitkanlah satu bangsa namanya bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim kalau kita melihat perhatikan baik dikatakan begini. Bangsa yang ganas. Berarti lebih ganas daripada sebelumnya. Lebih ganas dari Asyur. Karena pada saat itu kerajaan Asyur itu sudah mulai melorot pengaruhnya. Dan karenanya dibangkitkanlah bangsa Kasdim yang akhirnya muncul namanya kerajaan Babel.
Itu tepatnya tahun 586 sebelum Masehi, kota Yerusalem itu diruntuhkan, dihancurkan oleh kerajaan Babel, saudara. Kan ini sesuatu hal yang kok gini ya Tuhan ya. Kan aku minta tolong kepada Tuhan supaya orang Yehuda ini diselamatkan. Di mana ibu kotanya pada saat itu adalah di Yerusalem. Tapi kok ini bangsa yang lebih jahat, bangsa yang lebih berengasan, bangsa yang lebih bengis daripada sebelumnya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, emang seringkali cara Tuhan dan cara kita berbeda. Kita nggak bisa memahaminya. Cara Tuhan untuk membawa orang mengasihi dan mencintai dia. Barangkali saya sudah pernah cerita peristiwa-peristiwa bagaimana orang itu dibawa kepada dia. Suatu kali saya sebut saja namanya almarhum Koahui, papanya Asen. Waktu itu Ci Asyad, alias Ibu Betty, bukan Ibu Betty si Ombe, tapi Ibu Betty istrinya Pak Ahoy di belakang ini. Sudah ibadah, diawali daripada anaknya Volita yang dari sekolah minggu. Kemudian mengenal Tuhan melalui Volita ini akhirnya Ibu Betty kenal Tuhan. Dan kemudian Ibu Betty mulai mau membawa suaminya ke gereja. Tapi suatu kali Ibu Betty ngomong kepada saya, maksudnya Ci Asyad ngomong ke saya. Pak Sanema, ini suami saya ini susah wow. Saya bilang kenapa? Waduh, dia gak mau ke gereja. Dia gak mau. Dia bilang saya gak akan pernah injak gereja. Ya, saya bilang waktu itu ke Ci Asyad, doa saja, doakan. Jangan banyak berkhotbah gitu. Ya dia doa. Apa yang terjadi? Suatu kali kalau tidak salah Ahen dulu ya. Ahen tabrak kecelakaan di Jalan Kobak sana. Akhirnya masuk rumah sakit. Kemudian setelah itu kita kunjungan, kita doa. Akhirnya berapa bulan kemudian Ahen percaya Tuhan. Istrinya juga termasuk orang yang anti gereja datang beribadah. Enggak lama kemudian Ko Ahoy pergi kemana itu jalan ke Tapang. Truk di depannya dia mogok dan mengeluarkan asap yang cukup tebal. Nah waktu mengeluarkan asap itu dia nggak bisa lihat lagi. Akhirnya dia tabrak itu truk yang di depannya dia. Dan akhirnya dia jatuh, luka, dibawa ke rumah sakit. Kita datang kunjungi, kita berdoa. Setelah pulang dari rumah sakit dia ngomong sama Ci Asyad, aku mau ke gereja. Bapak Ibu saudara-saudari dari cerita ini seringkali kita nggak bisa memahami cara Tuhan untuk menyelamatkan seseorang. Untuk membawa orang itu bertobat. Dari kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang bermakna dan mengalami kebahagiaan. Demikian yang dikerjakan Tuhan kepada orang Yehuda. Orang Yehuda ini kan rajanya itu Raja Yoyakim yang jahat. Dan di bawah orang-orang Yehuda itu orang-orang Yehuda akhirnya menjadi menyembah berhala. Melupakan Tuhan, tidak lagi setia kepada Allah Yahweh itu. Sehingga ada cara Tuhan, barangkali mungkin kenapa enggak baik-baik aja gitu orang. Iya, Habakuk Tuhan berkata kepada Habakuk baik-baik aja lah sama orang Yehuda. Gitu. Nanti saya baik-baik kepada mereka kok. Tenang aja, tenang aja. Nanti saya, kan Tuhan punya cara sebenarnya bisa aja toh. Ya, dia baik-baik sama dia berkati orang Yehuda. Tapi Tuhan itu jauh lebih tahu. Kalau semakin diberkati ini orang Yehuda semakin jauh dia. Itu sebabnya mereka dibangkitkanlah Tuhan bangsa Kasdim yang lebih jahat daripada kerajaan Asyur. Supaya mereka mencari Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, dikatakan di situ sadar bahwa cara kerja Tuhan tidak harus sesuai dengan cara kerja kita.
Tuhan punya cara sendiri. Ya. Apa yang Allah akan lakukan tidak akan dapat dicerna karena hikmat yang ada pada manusia terbatas. Ini bukan irasional tapi suprarasional. Irasional itu artinya bertentangan dengan logika sehat. Salah satu pertanyaan yang irasional itu adalah kalau Tuhan sanggup membuat batu besar, apakah Ia mampu juga mengangkatnya? Ini adalah pertanyaan irasional. Atau suatu hal yang mungkin ada tulisan di situ, jangan baca tulisan ini. Lo gimana dia bisa baca tulisan, dia sudah tulis kok. Itu namanya pertanyaan irasional. Tuhan tidak pernah bekerja berkarya secara irasional. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Hanya saja karena akal sehat kita terbatas. Sehingga itu melampaui dari apa yang kita pikirkan. Kok bisa ya? Itulah mujizat. Sehingga kalau dia bekerja melakukan mujizatnya. Itu namanya suprarasional. Melampaui kemampuan akal sehat kita. Melampaui batas pikiran kita. Karena pikiran kita terbatas. Nah saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Cara kerja Allah adalah pasti yang terbaik. Yang ketiga saudara, iman yang sehat itulah iman yang berserah kepada kedaulatan Allah. Tampak dalam sikap berserah kepada tujuan Allah. Di ayat yang ke-6 saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan dikatakan begini. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang ganas dan berangasan itu yang menjelajah seluruh penjuru bumi. Untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Maksudnya apa saudara? Kan kita bertanya-tanya ini kenapa sih? Tapi sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Peristiwa dari keluarga Ci Asyad almarhum. Caranya melakukan untuk keluarga ini menjadi keluarga yang dekat kepadanya. Percaya dan menyerahkan diri kepada Kristus. Memang seringkali kita berpikir kok kecelakaan yang ada ya. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Mari kita baca sama-sama hal itu. Barangkali boleh ditampilkan ayat ini. Kan tidak ada di slide. Roma 8 ayat 28. Dikatakan begini Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Ayat 28. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini TB2. Kita sama baca TB1 saudara. 321. Itu perhatikan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Sepertinya dalam benak kita, dalam pikiran itu kecelakaan. Tetapi justru itu mendatangkan kebahagiaan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita memang mengasihi Dia, menaruh iman kepada Dia, tetaplah percaya bahwa apa yang diperbuatnya itu selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Selalu mendatangkan kebaikan. Seorang misionaris bernama Jessica Buchanan. Dalam bukunya Impossible Odds. Hampir sesuatu yang tidak mungkin. Mustahil, hampir. Kenapa? Dia adalah seorang wanita cantik, orang Amerika. Tahun 2006 mengambil keputusan untuk menyerahkan diri menjadi tenaga misi di Kenya. Kemudian dia berangkat ke Kenya,
Kemudian tahun 2011 ia membuat keputusan untuk pergi ke Somalia bersama dengan tim menjadi tenaga pembebas daripada ranjau, pembersih ranjau. Dan apa yang terjadi suatu hari di tengah jalan pertengahan Oktober tahun 2011 dia diculik oleh pemberontak Somalia. Dan akhirnya dia diculik, ditawan. Dalam tawanan itu dia mengalami sakit yang luar biasa. Kesehatannya semakin menurun akibat daripada tiroid dan infeksi saluran kemih. Dan kemudian beberapa usaha dari Amerika untuk membebaskan dia, memberikan negosiasi dengan para pemberontak Somalia. Ya, tapi tidak terjadi apa-apa. Sampai suatu kali dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan. Dia berdoa begini, God, I don't understand this, but it choose to trust you. Ya, aku tidak memahami semua ini Tuhan. Tapi aku tetap percaya kepadamu. Apa yang terjadi saudara? Tepatnya 25 Januari 2012, tentara Navy SEAL Amerika masuk dan kemudian mengambil Jessica dan membebaskannya dari tawanan dan dibawa ke Amerika. Saudara-saudari, ada banyak peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang barangkali kita tidak paham, kita tidak mengerti kenapa ini terjadi. Tetapi biarlah seperti yang dikatakan oleh Jessica Buchanan ini berkata, Tuhan, aku tidak memahami hal ini. Namun aku memilih untuk mempercayai dirimu. Ya. Kenapa saudara? Kita menyadari, kita harus akui bahwa pandangan kita terbatas. Dan karena pandangan kita terbatas itu, kita berserah pada kedaulatan Allah di dalam pandangan yang jauh lebih luas daripada pandangan kita. Kita cara bekerja juga terbatas. Kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Tapi cara kerja Tuhan jauh lebih hebat dan dahsyat. Dan dengan caranya. Sehingga kita berkata, Tuhan, aku menyerahkan. Apapun cara yang aku kerjakan dalam hidupku. Dan kita tahu bahwa segala apa yang dilakukan ini tujuannya adalah baik untuk kita. Amin. Sehingga apapun keadaan hari ini yang kita alami, kita tetap mempercayai Dia. 3 hal saudara, untuk kita mengalami iman yang sehat ini. Saya berharap para pemusik bisa siap-siap. Ya, kita berserah kepada kedaulatan Allah. Berserah apa adalah berserah pada sudut pandang Allah. Berserah pada cara kerja Allah. Dan berserah kepada tujuan Allah. Mari kita bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya.
Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Bapak, saudara-saudari, peristiwa apa yang sedang terjadi dalam hidupmu akhir-akhir ini? Apakah sesuatu hal yang tidak engkau inginkan terjadi, yang tidak engkau pahami, sehingga barangkali mulai engkau goyah, engkau mulai bertanya, apakah Tuhan itu masih mendengarkanku, masih memperhatikanku, atau apakah Tuhan itu ada? Tuhan itu ada. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dia adalah Allah yang kekal. Dan Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah berubah. Kuasanya tak terbatas, kasihnya tak terbatas, kebaikannya tak terbatas. Dan kalau sedang engkau mengalami peristiwa yang tidak engkau pahami, dan sesuatu yang tidak engkau inginkan, bukan Tuhan berdiam. Sesungguhnya pandangan kitalah yang sempit, yang kita tidak bisa lebih jauh melihatnya karena terbatas pandangan kita. Namun pandangan Allah jauh lebih luas dari pandangan kita. Matanya menjelajah ke seluruh penjuru bumi. Kalau peristiwa yang engkau alami hari ini, sesuatu yang tidak engkau inginkan dan engkau tidak pahami, tetapi adalah itu salah satu cara Tuhan, cara kerja Tuhan. Dengan cara kerja kita berbeda. Barangkali lewat peristiwa demi peristiwa itu, kita bisa melihat dan menikmati waktunya Tuhan untuk melakukan mujizat yang jauh dari akal sehat kita, yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Dan yang pasti, semua apa yang dilakukan Tuhan selalu berujung kepada kebaikan. Biar engkau berkata, Tuhan, aku menyadari pandanganku terbatas. Aku menyadari pikiranku, kekuatanku terbatas. Sehingga cara kerjaku juga terbatas. Namun cara kerjamu jauh lebih dari akalku,
dari pikiranku, dari kekuatan dan kemampuan manusia. Dan ketika Engkau bekerja, selalu pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang selalu mengasihi-Mu. Itu sebabnya Tuhan, aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Apapun peristiwa yang terjadi dalam hidupku, aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Kalau itu engkau tetap percaya kepada Tuhan. Apapun peristiwa yang engkau tidak pahami, yang tidak engkau mengerti, yang tidak engkau inginkan, dan caranya bekerja sesuatu yang tidak mampu engkau pikirkan, engkau tetaplah percaya kepada Dia. Oh, itu pasti mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Kalau engkau berkata, aku tetap percaya Tuhan, taruh tangan kirimu di atas dadamu, dan engkau angkat tangan kananmu. Engkau berkata, ku tetap percaya, walaupun tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Walaupun tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Sekali lagi katakan, ku tetap percaya. Oh, walau ku tak ya Tuhan, sekalipun kami tidak melihat jalan di depan kami, kami tetap percaya dan kami tak meragukan cara-Mu bekerja. Karena Engkau bekerja selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Oh, lebih lagi katakan, tetap percaya. Walaupun tak melihat jalan di depanmu, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami tetap percaya Tuhan. Sekalipun kami tak melihat jalan di depan kami, kami tetap percaya. Dan kami tidak meragukan karya-Mu yang kami tak pahami, tak mengerti cara-Mu bekerja. Namun satu hal yang kami yakini, selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap pribadi kami. Itu sebabnya kami tetap percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna.
Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan, iman yang telah Tuhan berikan bagi kami, untuk kami tetap percaya kepadamu pribadi, Allah yang bertata, berdaulat, dan berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Yang kuasamu tak terbatas dan kasihmu tak terbatas. Sungguh hikmatmu tak terbatas. Engkau nyatakan bagi setiap orang yang selalu percaya dan berharap kepadamu. Itu sebabnya apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kami berserah kepada kedaulatanmu. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami berterima kasih waktu untuk kami beribadah kepadamu, memuji menyembahmu, dan membawa korban syukur kami dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Kiranya ini semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman-Mu yang telah kami dengar hari ini, biarlah Tuhan tuliskan itu dalam hati kami. Engkau taruh itu di akal budi kami, supaya di tengah perjalanan hidup kami di dunia ini, di tengah kegelapan dunia ini, firman Tuhan itu menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Anugerah dan kemurahan-Mu yang begitu hebat dan luar biasa dalam hidup kami. Kami segera mengakhiri ibadah ini. Kami pulang, kami percaya Allah yang hidup selalu menyertai kami, bahkan memberkati hidup kami. Oleh karenanya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepadamu dan mengangkat dua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkah-Mu. Sehingga apapun yang Engkau buat, tipuannya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.